Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Ya, semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar perubahan energi dan manfaat energi. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita ngomong perubahan energi, berarti energi itu sebelum kita belajar ini berarti energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ternyata energi ini ada banyak macamnya. Ada energi gerak, energi panas, energi listrik, ya kan? Energi bunyi dan lain sebagainya. Nah, energi-energi tersebut ternyata bisa mengalami perubahan. Nah, sekarang kita akan belajar perubahan energi tersebut. Untuk yang pertama, di sini ada perubahan energi panas menjadi energi gerak. Nah, ini contohnya ada kertas yang dibentuk spiral akan berputar saat dipanaskan atau ditaruh di atlin gitu ya. Kalau kena apinya ya pasti kebakar, tapi kalau di atas lilin yang sedang menyala, nah kertas tersebut akan bergerak ya, akan berputar. Nah, yang tanya diam, tapi karena kena panas ya, kena panas dari api tersebut, bukan dibakar ya, bukan, tapi ditaruh di atasnya, maka kertas itu akan berputar. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi digunting dulu kertasnya berbentuk spiral, habis itu taruh atau diletakkan di atas lilin sedang menyala. Ingat jangan sampai kena apinya. Nah, maka kertas tersebut akan berputar. Ya. Terus yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Di sini ada contoh tangan kanan dan tangan kiri digosok-gosokkan akan menjadi hangat, ya, akan menjadi hangat. Nah, kalau kalian bisa mempraktekannya, digerak-gerakkan aja itu, digosok-gosokkan tangan kanan sama tangan kiri, maka akan hangat ya, telapak tangan tersebut akan hangat. Nah, contoh lagi, kalau kalian merasa dingin, misalkan lagi hujan nih, gerak-gerakan aja itu, gosok aja tangan ke tangan kirinya, maka akan timbul energi panas ya dari gerakan tangan kanan sama tangan kiri tersebut ya. Oke, terus untuk yang ketiga, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik, contohnya panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, mungkin ada beberapa anak yang mungkin di sini punya panel surya ya, yang listriknya menggunakan tenaga surya. Biasanya ini taruh biasanya di atap rumah ya kan, di bagian luar. Nah, biasanya kalau siang itu lagi diisi nih, tapi kalau lagi malam ini dinyalakan dan ini akan menimbulkan listrik ya. Siangnya dari mana? Kalau siangnya itu energinya itu diserap dari cahaya matahari itu, gitu ya. Oke. Untuk yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, ini contohnya ada bola lampu, layar televisi, layar monitor, ya kan? Atau mungkin layar HP dan lain-lain. Nah, jadi ini bisa nyala karena adanya energi listrik. Dari energi listrik tersebut diubah menjadi energi cahaya gitu. Kemudian yang kelima, perubahan energi menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga angin. Jadi ini contohnya di sini gambarnya, ini adalah turbin angin. Kalau gerak dengan kecepatan tinggi, nah ini bisa menghasilkan energi listrik. Dari gerakan tadi tersebut, yang gerakan turbin itu kan energi gerak tuh. Nah, ini bisa diubah menjadi energi listrik, gitu ya. Kemudian yang keenam, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dari listrik ke gerak ya, contohnya blender, kipas angin listrik, mixer. Kipas angin yang biasa kan bisa itu, tapi ini bukan dari listrik kan. Kalau kipas angin yang biasa yang dibuat dari kertas, bukan yang itu ya, tapi kipas angin listrik ya, yang perlu listrik. Nah, contohnya di sini ada gambarnya ini. Nah, dari listrik tersebut menjadi energi gerak gitu. Terus yang ketujuh, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya senter mainan menggunakan baterai dan memakai charger HP. Nah, ini juga perubahan energi kimia menjadi energi listrik, gitu ya. Terus yang kedelapan, perubahan energi listrik menjadi kimia. Contohnya pengisian aki ya. Pengisian aki, charger batu baterai.
Nah, contohnya di sini pengisian aki atau cacar batu baterai. Inilah contohnya ya. Ini diubah dari listrik menjadi energi kimia. Jadi ini dicolokin dulu ke listrik, baru nanti menjadi energi kimia. Ini untuk pengisian aki ya nak ya. Kemudian yang nomor 9, perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini contoh gambarnya. Kemudian yang ke-10, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya setrika listrik, solder, oven listrik. Kalau setrika yang dulu yang biasa bukan yang itu ya nak ya, yang bukan yang menggunakan apa namanya itu arang, bukan, tapi ini yang menggunakan listrik setrikanya. Ini ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ya, ini contohnya. Kemudian yang ke-11, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Di sini energi pada makanan akan berubah menjadi energi panas setelah dimakan. Jadi makanan yang kalian makan itu setelah masuk ke dalam tubuh kita ya, setelah dimakan, nah makanan tersebut akan berubah menjadi energi panas. Nah, sebenarnya ini ada kelanjutannya lagi. Kalau misalkan energi panas itu bisa digunakan menjadi gerak, nah dia berubah menjadi energi gerak gitu ya. Tapi di sini perubahan energi kimia menjadi energi panas. Dari makanan tersebut dikunyah, dimasukkan ke dalam mulut, baru masuk ke dalam badan. Nah, makanan tersebut akan berubah menjadi energi panas gitu. Kemudian yang ke-12, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, kalau kita ngomongin proses fotosintesis pada tumbuhan, berarti ini perlu cahaya kan? Perlu cahaya matahari. Nah, jadi komponennya di sini ada air, ya kan? Kemudian ada CO2, karbon dioksida. Kemudian itu diolah dan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Nah, karbohidratnya itu untuk tanaman itu sendiri, untuk makanan pada tanaman itu sendiri. Sementara O2-nya yang biasa kita hirup, oksigennya yang kita hirup. Gitu. Kemudian yang 13, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya angklung. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi kalau angklung ini digerakkan, maka akan menghasilkan bunyi. Ya, dari energi gerak menjadi energi bunyi. Ya, itu adalah perubahan energi. Nah, sekarang kita akan belajar manfaat energi dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan kita. Di sini ada membuat lampu pijar dapat menyala sehingga dapat menerangi. Kemudian membuat layar monitor komputer dan televisi menyala sehingga kita dapat melihat layar. Ini manfaat perubahan energi listrik menjadi cahaya karena di sini dapat menyala dari listrik ke cahaya. Kemudian kalau membuat berbagai peralatan rumah tangga bekerja, misalnya kipas angin, ya, untuk mendinginkan suhu di ruangan. Ini juga manfaat dari perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ya, selain kipas angin apalagi? Ya kan? Mixer, ya kan? Jadi kalau mixer itu dia menggerakkan adonan kue itu, ya kan? Tapi sebelum dia bergerak, dia perlu listrik dulu, dia dicolokkan dulu ke listrik. Ya, oke, terus energi kimia yang tersimpan dalam aki yang telah diisi ulang dapat digunakan kembali untuk menghidupkan mesin kendaraan. Energi kimia yang tersimpan dalam baterai ulang, misalnya baterai dalam telepon genggam atau HP, dapat mengaktifkan kembali telepon tersebut. Nah, ini adalah manfaat perubahan energi listrik menjadi energi kimia, ya kan? Kemudian yang terakhir di sini pada setrika listrik, panas dihasilkan dapat digunakan untuk melicinkan pakaian. Panas dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan makanan. Nah, ini adalah manfaat perubahan energi listrik menjadi energi panas, ya. Jadi dicolokkan dulu listrik, baru dia berubah menjadi panas. Nah, panasnya itu dipakai untuk apa? Misalkan setrika listrik ya digunakan untuk melicinkan pakaian. Kalau microwave berarti digunakan untuk memanaskan makanan, gitu ya. Baik, oke, sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar materi-materi yang adanya sama energi, ya kan? Ada kaitannya sama energi. Nah, anak-anak, ini energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau berikutnya nanti kita akan belajar tentang energi alternatif, ya kan?
energi alternatif seperti apa? Nah, nanti kita akan belajar selanjutnya di pertemuan berikutnya ya. Baik anak-anak, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Tetap sehat ya, selalu jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.